Nggak ada. Nggak ada teks Israel. Nggak ada. Sempat pula gua. Nggak terpikir pula nggak ada. Rugi. Nggak ada kok. Healing aja lah. Iya kan main apa aja kunci aja tuh. Kalau beda dia kalau musik apa kan harus itu lah. Ya itu doang nih. Ini ya tuh gitu. Aku lebih rapat pak. Karena lebih dia. Gua udah salah apa? Romo Biro putusan ini nih. Nah, gue mencari lagi mau dalam putusan sini. Iya, saya tanya dulu nanti orang begini. Yang di Jakarta tuh.
dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Intensi doa kita pada perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini 17 Agustus bersama keluarga Ibu Sunario atau keluarga FX Sunario, kita mengucap syukur dan kita berdoa bagi saudara kita yang telah mendahului kita terlebih dahulu untuk menuju kerajaan Allah yang Maha Kuasa, Bapak FX Sunario yang telah menghadap Allah yang Maha Kuasa 13 tahun yang lalu. Semoga Allah menempatkannya di tempat kerajaan surga abadi dan menjadi pendoa bagi keluarga dan bagi kita semua. Dan kita juga berdoa bagi arwah saudara kita Paulus Harjo Sumarto beserta ibu dan seluruh anak cucu. Semoga Allah menempatkan keluarga yang telah mendahului kita di tempat yang dijanjikannya kepada kita. Dan kita juga bersama berdoa bagi seluruh pahlawan kita yang telah mendahului kita dan gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan yang kita bisa nikmati pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, iman kita mengajarkan bahwa tanpa Tuhan pekerjaan kita akan sia-sia belaka. Keyakinan ini diungkapkan di dalam kitab suci. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah para tukang bekerja. Jika bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Usaha bangsa kita pun, yakni perjuangan memperoleh kemerdekaan, telah tercapai. Namun hasil yang sepenuhnya sesuai dengan cara atau sesuai dengan cita-cita kita dan harapan masih harus kita upayakan untuk diwujudkan. Maka marilah dengan rendah hati kita mengakui bahwa setiap keberhasilan yang sudah kita raih hingga saat ini adalah berkat prakarsa dan bantuan Allah. Sebab tanpa Allah pekerjaan kita sungguh sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati atas anugerah kemerdekaan bagi bangsa kita. Sadar atas segala kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, marilah kita bawa kesalahan dan dosa itu di hadapan Allah agar Ia mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita, dan kita layak bertemu dengan Dia serta merayakan perayaan Sabda yang penuh dengan penyelamatan ini. Marilah kita mengungkapkan doa tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin.
bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, atas berkat-Mu para pejuang kemerdekaan Indonesia telah berhasil memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Kami hendak bersyukur kepadamu karena dapat merayakan dan sekaligus mengenangkan perjuangan kemerdekaan bangsa kami. Bukalah hati kami bagi sabda-Mu, supaya kami tahu bagaimana harus mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyambut Allah yang hadir di tengah kita dengan menyanyikan Tuhan Dikau hadir ini. Tuhan
Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya. Dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para penjabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Allah yang kekal, firman-Mu kau taburkanlah sama benih yang ditabur di lahan. Kini embun surgawi turunkanlah, agar firman-Mu berbuah limpah. Janganlah Engkau biarkan iri hati memusnahkan daya benih kudus ini. Kuatkan akannya di tiap hati, agar menumbuhkan buah kasih. Karena saja licin, saja murid tabur subiran kali, bahkan ramah senyumbun, agar semua yang hidupnya menang diri selamat dan berkat firman-Mu. Merdeka! 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 Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Terima kasih kita aturkan kepada Tuhan, juga kepada para pejuang kita yang telah gugur di medan juang.
mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yang kita rayakan hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat dari angka, sudah begitu dewasa, sudah tua, angka ke-80 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kalau kita berpedoman pada angka itu, sudah selayaknya dari segala sisi rakyat Indonesia itu merdeka. 80 tahun bukan angka yang kecil. Kalau kita bandingkan dengan umur manusia 80 tahun, dia sudah di atas lansia, sudah cukup tua. Tapi apa fakta dan kenyataannya? Apakah kita sebagai rakyat Indonesia benar-benar merdeka? Kalau dari sisi penjajahan, berperang seperti layaknya Israel gajah Palestina, kita tidak merasakan itu lagi. Tapi dari sisi yang lain, benar-benar kita merdeka. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan telah memerdekakan kita. Mulai kita menjadi anak-anak Tuhan, kita telah terlepas dari dosa. Tetapi fakta dan kenyataannya, kita lihatlah kehadiran kita yang nyata di hadapan kita. Masih begitu banyak umat yang tidak hadir untuk merayakan kemerdekaan kita. Jadi timbullah suatu pertanyaan kepada diri kita. Apakah saya ini benar-benar merdeka? Ataukah saya menjadi budak dosa? Jawabannya hanya kita pribadi lepas pribadi yang mengerti itu. Orang yang melaksanakan kehendak Tuhan, yang mendengarkannya dan melaksanakannya, itulah yang merdeka. Karena dia jauh dari segi dosa. Tuhan berfirman, kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah siapa? Perintah Kaisar atau tidak? Perintah Tuhan. Nyatanya banyak umat yang tidak hadir, tidak menguduskan hari Sabat. Dosa itu apa tidak? Dosa. Kita tahu itu dosa. Jangan-jangan kita seperti orang Farisi tadi. Dia sudah mengerti apa itu jawaban, tetapi dia bertanya kepada Yesus untuk menjerat Yesus. Guru, katakanlah kepada kami, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Kata Yesus tadi, hai orang-orang munafik, mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah kepada aku
mata uang itu. Mereka menunjukkannya, gambar dan tulisan siapakah ini, kata Yesus. Mereka menjawab, gambar dan tulisan Yesus. Apa kata Yesus tadi? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, apakah yang wajib kita berikan kepada negara? Pajak kita. Ya. Wajib. Tetapi sampai sekarang, apakah sudah laksanakan itu semuanya? Saya rasa kalau diambil persenannya masih kecil. Berarti salah. Ya. Jadi berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena Allah telah memerdekakan kamu. Apa yang kita berikan kepada Allah? Apa yang paling utama? Apakah uang kita? Tidak. Ya. Yang pertama dan utama yang kita berikan kepada Allah adalah tubuh dan jiwa kita. Hati kita berikan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Itulah seseorang yang menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Kalau kita sudah berpedoman kepada itu, kita tidak berani lagi main-main ke gereja ini, Bapak Ibu. Arti kata main-main, sebelum ibadat tadi kan saya melihat masih banyak umat yang terlambat datang ke gereja. Kesepakatan kita jam 10 dimulai peribadatan kita. Selayaknya kehadiran kita jam 10 kurang 15 sudah ada di gereja. Kenyataannya apakah seperti itu? Para petugas juga sering terlambat datang ke gereja. Nah, kalau kita kembali kepada cerita saya tadi, kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita seharusnya sudah punya perhitungan. Arti kata perhitungan, saat kami memulai ibadat di gereja jam 10. Jadi kehadiran saya di gereja sebelum jam 10, saya sudah hadir di sana. Karena ada persiapan untuk berdoa sebelum mulai beribadah. Hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita yang merubahnya, apakah bisa orang lain? Tidak. Pribadi lepas pribadi sendiri yang merubahnya. Kalau tidak mampu minta kepada Tuhan kekuatan agar kita dimampukan untuk mengubah. Saya sangat sedih sebenarnya kalau melihat sisi jumlah umat kita ini, apalagi yang jarang ke gereja. Artinya dalam hati saya, langkah apa lagi yang harus kami tempuh? Apa yang harus kami perbuat agar kami semuanya umat setelah Satu Petrus Pangkalan Makmur ini bersatu padu, sehati sejiwa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Disitulah timbul kesedihan di dalam hati saya. Apa yang harus kita perbuat? Kalau sekedar mengajak, mungkin kita sudah mengajak. Mengingatkan, kita sudah ingatkan. Tetapi tetap masih ada yang bermalas-malas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, agar kemerdekaan itu dapat kita raih dengan sesungguhnya, minta
mintalah kebenaran itu dari Tuhan. Orang yang mengerti kebenaran baru dapat melawan dosa. Terkadang mengerti juga kita kebenaran, tetapi penguasaan diri kurang. Tidak mampu untuk melawan godaan-godaan yang datang. Sehingga bisikan roh, kuasa Tuhan yang berkarya di dalam diri kita itu kita abaikan. Kalau saya bertanya nanti kepada kita semua, adakah suara Allah itu berkata di dalam diri kita? Pasti ada kan? Pasti ada. Nah, kenapa itu tidak kita dengarkan? Padahal itu suara orang yang tidak nampak. Allah itu kita nampak nggak? Nampak apa tidak? Dapat rasakan apa tidak? Kenapa kita tidak dengarkan? Sama seperti angin. Kita lihat apa tidak? Tidak. Dapat rasakan, dapat. Enak rasanya, segar. Jadi ajakan-ajakan ini marilah kita baharui dalam diri kita. Kita membuat semangat baru agar ada pembaharuan. Jadi itulah kita petik maknanya di dalam kita merayakan 80 tahun Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Tuhan memberkati kita semua umatnya agar kita selalu berada dalam bimbingannya dan diberikan juga roh kebenaran kepada kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Merdeka! Merdeka! Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk melengkapi sabda Allah dengan mengungkapkan doa syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan.
Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khusus orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi arwah saudara kita yang telah mendahului kita menuju kerajaan Allah yang Maha Kuasa, Bapak Efek Sunario yang telah meninggalkan kita dan keluarga 13 tahun yang lalu. Allah, Engkau tahu kami manusia yang lemah selama hidup kami penuh dengan kesalahan. Begitu juga saudari kami FX Sunario, dalam kehidupannya ia tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Maka kami mohon ampunilah kesalahan dan dosanya, serta tempatkanlah ia dalam kerajaan-Mu, dan jadikanlah ia bagi pendoa bagi keluarga dan bagi kami semua. Dan kami juga berdoa arwah bagi Saudara Paulus Harjo Sumarto dan beserta ibu. Semoga keluarga yang telah mendahului kami dan mendahului keluarga mereka juga Kau berikan pengampunan serta Kau bebaskan dari api penyucian dan menempatkan mereka dalam kerajaan abadi. Dan seluruh anak cucu kiranya Engkau berkati dan Kau lindungi. Begitu juga keluarga Ibu Sunario yang saat ini masih berziarah dalam hidup dunia ini. Kami mohon teguhkanlah imannya, jauhkanlah dari bara bahaya, dan berikanlah kesehatan serta rahmat berkat dari-Mu. Dan kami juga seluruh umat stasi Santo Petrus berdoa kehadapan-Mu ya Bapa, atas jasa pahlawan kami yang telah gugur memperjuangkan negara kami yang kami cintai. Dan kami berterima kasih kepada mereka pribadi lepas pribadi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga perjuangan mereka dapat kami nikmati di dalam belas kasih-Mu, dan kami dapat melakukan segala kebaikan-kebaikan yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, jadikanlah pelindung dan penyelamat kami, sumber kebahagiaan dan harapan kami, dalam Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudara terkasih, Allah yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, telah mempersatukan kita sebagai satu bangsa yang besar dan memberi kita tanah yang indah, subur serta kaya. Maka marilah kita memuji Dia dengan berseru. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Esa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau telah memanggil nenek moyang kami untuk mempersatukan kami yang berbeda-beda dalam bahasa dan budaya menjadi satu bangsa yang berdaulat, yang dipadu dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke, kami semua dapat mengakui satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Maka kami memuji Engkau. Dengan berbagai cara, Engkau telah memperkenalkan Yesus Kristus kepada bangsa kami dan mewartakan kabar gembira serta menabur benih sabdamu di bumi Indonesia. Maka kami memuji Engkau. Dan pujilah Engkau Tuhan yang Maha Esa. Banyak orang sebangsa kami ya Tuhan, telah Engkau himpun menjadi satu umat kudus-Mu, dan mereka Engkau tugaskan untuk dengan gigih memperjuangkan keadilan, kejujuran, dan kedamaian demi tercapainya masyarakat yang semakin manusiawi. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Esa. Dengan berbagai cara Engkau telah memperkenalkan Yesus Kristus kepada bangsa kami dan mewartakan kabar gembira serta menabur benih sabdamu di bumi Indonesia ini. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Esa. Banyak orang sebangsa kami ya Tuhan, telah Engkau himpun menjadi satu umat kudus-Mu, dan mereka Engkau tugaskan untuk dengan gigih memperjuangkan keadilan, kejujuran, dan kedamaian demi tercapainya masyarakat yang semakin manusia. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Esa. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Engkau selalu mengobarkan semangat kesatuan dan mendorong kami memusnahkan segala benih perpecahan, agar bangsa kami selalu menikmati persatuan yang teguh, berlandaskan iman dan takwa kepada-Mu, Tuhan yang Maha Esa, Allah Pengasih dan Penyayang. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Esa. Dari sebab itu ya Tuhan, bersama saudara-saudari kami di seluruh Nusantara, kami melambungkan kidung pujian bagi-Mu dengan bernyanyi. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
maka bersama dengan saudara-saudari kita separoki yang menyambut komuni, maka marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Tuhan Yesus bersabda, damainya ditinggalkan bersama dengan kita. Oleh karena damai itu bersama dengan kita, marilah kita menebarkan damai itu bersama dengan saudara-saudara. Salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, mari kita duduk di dalam keheningan, menyatukan diri kita dengan Tuhan yang hadir bersama dengan kita, dan mari kita berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Marilah
Marilah kita bersama berdoa dengan mendoakan 2 tahun Sinode Kepikepan yang akan berakhir nanti di bulan November. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah berjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Barat sedang berjalan bersama dalam Sinode Kepikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah penjarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang Sinode Kepikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau disembah dan dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita dengarkan beberapa pemberitahuan. Selamat siang Bapak Ibu. Kita dengarkan beberapa buah pengumuman. Minggu depan 24 Agustus 2025, minggu biasa yang ke-21, kita perayaan Sabda masuk pukul 10 WIB. Dan ulangi, perayaan Sabda masuk pukul 10 WIB. Kepada yang bertugas supaya dipersiapkan. Selanjutnya kolektif pada minggu yang lewat 10 Agustus 2025. Kolektif pertama 685.000, seluruhnya di store. Kolektif kedua 776.000. Pengeluaran minggu berjalan untuk sosial wilayah yaitu Kembang Pandan, mana pada minggu yang lewat ada umat atau saudara kita, umat stasiun Kembang Pandan yang meninggal. Sosial dari stasiun kita untuk wilayah 200.000. Dan selanjutnya ada pengeluaran juga pada hari Kamis malam tanggal 14 Agustus 2025. Kebetulan di seputaran gereja kita ada pokok sere yang selama ini tumbuh dan tumbang pada hari Selasa sore kalau tidak salah, dan menumbangkan tiang listrik juga, dan juga kena atap. Atap atau seng kita ganti 4 buah, dan tiang listrik sudah kita hentikan, dan sampah-sampah pokok serenya sudah kita betulin. Situ ada pengeluaran 541.000. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin kita semua belum tahu, tapi saya rasa sudah tahu. Pada 2 minggu yang lewat, 3 Agustus 2025, kami dari pengurus stasi atau pengurus gereja telah menyerahkan uang sebanyak 20 juta kepada ketua pembangunan dan jajarannya untuk pembayaran tapak gereja atau penambahan tapak gereja yang baru kita. Artinya tapak gereja kita itu sudah mentok langsung ke Damija atau ke daerah milik jalan.
ukuran yang tambah 12,5 kali 55 dengan harga 20 juta dan sudah dibayarkan langsung kepada pemiliknya. Selanjutnya pada minggu yang lewat juga ada ditinggalkan Romo Joko buku Lentera Hati sebanyak 10 buah dan sudah ada yang pesan atau yang ambil pada minggu yang lewat 3 buah. Ada sekitar 7 buah sisa sama kami. Bagi siapa nanti yang mau atau yang mau memilikinya bisa diambil atau pesan dari kami. Mungkin harganya nggak perlu lagi kami terangkan, sudah jelas-jelas diterangkan Romo Joko semalam. Sekian pengumuman. Terima kasih dan merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Terima kasih. Sebagai warga negara dan warga gereja, kita diharapkan mau mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan negara kita. Banyak bidang yang bisa menjadi ajang pengabdian dan karya kita sebagai orang Kristen. Sebagai putra-putri Allah, kita harus terlibat di dalam membangun negara. Marilah kita bersama seluruh warga negara bahu-membahu mewujudkan kemerdekaan yang sejati di dunia. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, hati kami dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan atas anugerah-Mu, yakni kebebasan dan kemerdekaan hidup. Kami berterima kasih atas rahmat kemerdekaan bagi tanah air Indonesia ini. Lindungilah tanah air kami agar merdeka dan aman sentosa. Berilah pula kami rahmat kekuatan-Mu yang dapat membuat kami semakin mampu membaktikan hidup kami bagi pelayan untuk memperjuangkan dan menghormati nilai luhur hidup dan martabat manusia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, marilah kita menundukkan kepala dan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Sabda Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi memperjuangkan keadilan dan kebenaran.